Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kelompok orang ini seharusnya dari kekuatan yang sama. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Aku dapat bertanya kepada mereka tentang situasi di alam biasa 100 perbaikan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saat Chu Feng ingin bertanya kepada mereka tentang situasi di alam biasa 100 perbaikan, dia memutuskan untuk berhenti dan menunggu mereka tiba. Kemudian ketika dia bosan, dia mulai membaca bibir mereka untuk melihat apa yang mereka bicarakan. Itu seperti yang diduga Chu Feng, orang-orang itu dari kekuatan yang sama. Mereka berasal dari tempat yang disebut Sekte Gunung Giok. Master Sekte dari Sekte Gunung Giok adalah seorang pria tua dengan kultivasi di peringkat 4 leluhur marsial. Pada saat itu, Master Sekte Gunung Giok telah mengumpulkan hampir semua elit mereka. Dengan dia secara pribadi memimpin mereka, mereka bergerak untuk menekan kekuatan bermusuhan. Ketika mereka menyebutkan kekuatan bermusuhan itu, mereka menyebutkan nama seseorang. Chu Feng terkejut melihat nama itu. Liu Xiaoli. Chu Feng sangat akrab dengan nama itu. Alasan untuk itu adalah, karena master masyarakat Red Butterfly Society bernama Liu Xiaoli. Selanjutnya, dari percakapan anggota Sekte Gunung Giok, Chu Feng menemukan bahwa Liu Xiaoli yang mereka bicarakan juga seorang wanita. Selain itu, dia memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 2, sebuah kultivasi yang sangat dekat dengan yang dimiliki Liu Xiaoli. Ketika Chu Feng telah meninggalkan Liu Xiaoli saat itu, dia hanya menjadi martial ancestor peringkat 1. Namun sekarang, dia memiliki bakat luar biasa. Dengan demikian, sangat mungkin baginya untuk menjadi leluhur martial peringkat 2 saat ini. Mungkin itu hanya kebetulan. Ada banyak orang di dunia dengan nama yang sama. Selain itu, tidak peduli kemana perkumpulan-perkumpulan kupu-kupu merah pindah, mereka tidak mungkin pindah ke sini. Kata si ratu. Mungkin itu kebetulan, tapi mungkin juga bukan kebetulan. Karena bagaimanapun, deskripsi mereka tentang Liu Xiaoli mirip dengan Liu Xiaoli yang terlalu banyak kita ketahui. Karena aku sudah menemui masalah ini, aku akan pergi dan melihatnya, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata ini, ia memasuki kekosongan dan menyembunyikan dirinya. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit bagi siapapun di bawah tingkat kultivasi True Immortal untuk menemukannya. Segera, sekelompok orang dari Sekte Gunung Giok bergerak melewati Chu Feng dan terus maju. Mereka tidak menemukan sedikit pun bahwa seseorang telah bersembunyi di kekosongan, dan kemudian menyelinap ke barisan mereka untuk mengikuti mereka. Mengikuti kelompok orang itu, Chu Feng segera melewati dataran luas dan tiba di sebuah gunung besar. Melalui pengamatan dengan mata surgawinya, Chu Feng menemukan bahwa ada sekte di dalam gunung. Sekte itu tidak memiliki banyak orang, dan juga mengandung sangat sedikit istana. Selain itu, semuanya sangat baru. Kemungkinan itu semua baru-baru ini dibangun. Pada saat itu, sekte itu dikelilingi oleh 5 kekuatan berbeda. Dengan demikian, Chu Feng bisa mengatakan bahwa sekte Gunung Giok yang dia ikuti ini, seharusnya datang untuk mengepung dan menyerang sekte itu. Menambahkan mereka semua, ada total 6 kekuatan yang mengepung dan menyerang sekte itu. Untungnya, kedua belah pihak hanya berdiri dalam konfrontasi pada saat itu, dan belum benar-benar mulai bertarung. Namun karena sekte itu saat ini menghadapi musuh di semua sisi dengan sendirinya, dan tampaknya memang menghadapi bahaya yang dekat. Selain itu, ekspresi Master Sekte itu sebenarnya tetap tidak berubah, meskipun mereka dikepung oleh 5 kekuatan dan 5 peringkat 3 leluhur marsial. Yang paling penting adalah, Master Sekte itu hanya memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 2. Dibandingkan dengan tuan dari 5 kekuatan, Master Sekte itu adalah tingkat kultivasi yang lebih lemah. Yang paling pentingnya lagi, Master Sekte itu adalah wanita. Sementara penampilannya berbeda dari Liu Xiaoli, tapi Chu Feng bisa mengenali dengan sekali pandang bahwa dia adalah Liu Xiaoli. Dia hanya mengubah penampilannya saja. Liu Xiaoli tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi para tetua yang berdiri di sampingnya sebenarnya juga tetua Red Butterfly Society. Hanya saja, mereka juga mengubah penampilan mereka seperti Liu Xiaoli.
Ini benar-benar mereka. Setelah memastikan bahwa itu adalah Liu Xiaoli, Chu Feng sangat gembira. Karena bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa ia telah mengalami hidup dan mati bersama Liu Xiaoli dan yang lainnya. Bagaimana bisa Chu Feng tidak senang bertemu dengan mereka lagi? Kebetulan sekali, itu benar-benar mereka. Pada saat itu, si ratu juga sangat terkejut. Ketika dia berbicara, seseorang benar-benar bisa merasakan kegembiraan dalam nada suaranya. Setelah semua, saat itu Chu Feng baru saja tiba di ranah biasa 100 perbaikan. Kultivasinya masih sangat lemah saat itu. Selain itu, berbagai hal menjadi sulit baginya oleh Paviliun Luyang. Namun pada saat seperti itu, Red Butterfly Society telah menawarkan bantuan kepadanya. Saat dia bahagia, si ratu juga mulai merenung. Dia melihat ke spanduk yang melayang di atas sekte Liu Xiaoli, spanduk dengan nama sekte Kepompong dan berkata, mengapa mereka mengubah nama mereka dari Red Butterfly Society menjadi sekte Kepompong? Mungkinkah kekuatan mereka sangat menderita setelah apa yang terjadi terakhir kali, dan dengan demikian mereka berencana untuk membebaskan diri dari kepompong mereka untuk kelahiran kembali? Ucap si ratu. Bukankah kita akan tahu ketika kita bertanya kepada mereka tentang hal itu? Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mempercepat. Dalam sekejap mata, dia memasuki gunung dan tiba di depan Liu Xiaoli dan yang lainnya. Namun, Chu Feng tidak segera mengungkapkan dirinya. Tapi sebaliknya, dia berdiri di samping teman lamanya. Dia ingin melihat persis apa yang ingin dilakukan kelompok kekuatan yang mengelilingi Liu Xiaoli dan yang lainnya. Dia juga ingin memastikan apa yang terjadi pertama kali. Liu Xiaoli, bawa sekte kepompongmu dan segera tinggalkan Gunung Modang. Jika melakukan itu, dan kami akan menganggap tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan, Master dari 5 kekuatan berkata kepada Liu Xiaoli. Tidak sopan, aku ingin melihat bagaimana kamu semua berencana untuk bersikap tidak sopan terhadap aku, balas Liu Xiaoli. Saat Liu Xiaoli berbicara, aura megah menyapu keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, langit berubah warna. Itu adalah kekuatan ilahi. Setelah Liu Xiaoli melepaskan kekuatan ilahi, kultivasinya meningkat dari peringkat 2 leluhur marsial menjadi peringkat 3 leluhur marsial. Dia telah mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan master dari 5 kekuatan itu. Namun yang paling penting adalah, aura Liu Xiaoli tidak hanya terbatas pada tingkat 3 marsial ancestor. Selain kultivasi leluhur marsial peringkat 3, Liu Xiaoli juga memancarkan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Meskipun kekuatan pertarungannya yang menantang surga hanya mampu melampaui 1 tingkat kultivasi, tapi ketika ditambahkan ke kultivasi saat ini peringkat 3 leluhur marsial, kekuatan pertempuran yang sebenarnya setara dengan leluhur bela diri marsial peringkat 4 biasa. Tentu saja, gadis itu menyembunyikan kekuatannya, ucap orang lain. Setelah merasakan kultivasi Liu Xiaoli, belum lagi orang-orang yang mengepung sektenya, bahkan penguasa dari 5 kekuatan tanpa sadar bergerak mundur dan mengungkapkan ketakutan di wajah mereka. Apakah kamu semua masih berencana untuk mengusir aku sekarang? Liu Xiaoli bertanya dengan dingin. Namun sayangnya, pertanyaannya tidak ditanggapi dengan satu jawaban pun dari 5 kekuatan. Semua orang, sekte kepompong kami telah memutuskan untuk membangun diri di sini, itu karena kami menemukan bahwa Gunung Modang tidak berpenghuni. Lebih jauh lagi, dunia kultivasi bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Sekte kepompong kami hanya sedikit memperluas wilayah kami, dan tidak berusaha untuk melahap kalian semua, yang merupakan kekuatan tetangga kami. Karena itulah, kami sudah sangat baik hati dan penuh perhatian. Jadi, yang terbaik adalah kalian semua tidak terus agresif. Selain itu, bukan kamu yang akan tidak sopan terhadap sekte kepompong kami, tetapi kamilah yang akan bertindak tidak sopan terhadap kamu, kata Liu Xiaoli kepada orang banyak. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa kekuatan itu bergandengan tangan untuk mengepung Liu Xiaoli dan yang lainnya. Ternyata, itu karena konflik teritorial. Terbukti, Liu Xiaoli baru saja tiba baru-baru ini, sedangkan kekuatan yang mengepungnya kemungkinan besar adalah kekuatan lama dan terkenal di sekitarnya. Mereka merasa bahwa penampilan Liu Xiaoli dan sekte kepompong sebagai ancaman terhadap status mereka. Karena itulah, mereka memutuskan untuk mengepung Liu Xiaoli dan yang lainnya.
Namun, setelah Liu Xiaoli mengungkapkan kekuatannya, kelima kekuatan itu semuanya mengungkapkan rasa takut. Meskipun mereka memiliki jumlah yang sangat besar, tapi mereka tahu betul bahwa dunia kultivasi bela diri ini, itu adalah dunia di mana tidak hanya angka yang dapat menentukan hasil pertempuran. Hanya Liu Xiaoli sendiri saja, dia bisa memusnahkan semua elit dari 5 kekuatan mereka. Namun, meskipun demikian, mereka tidak segera pergi. Justru sebaliknya, mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kamu masih tidak pergi. Apakah kamu semua bersikeras meminta aku memberi kamu pelajaran? Ucap Liu Xiaoli. Melihat bahwa lawan mereka masih berpikir untuk terus berurusan dengan mereka, Liu Xiaoli mengungkapkan ekspresi tidak sabar. Sombong sekali. Sekte Gunung Giok, kami akan melihat bagaimana kamu akan memberi kami pelajaran. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan keras terdengar dari luar gunung. Segera setelah itu, sekelompok orang dengan anggun menyerbu gunung. Setelah melihat kelompok orang itu, 5 kekuatan yang tumbuh dalam ketakutan, itu segera mengungkapkan ekspresi gembira. Itu sudah jelas, bala bantuan mereka telah tiba. Adapun kelompok orang itu, mereka justru kelompok yang diikuti Chu Feng, yaitu pasukan Sekte Gunung Giok. Chu Feng sudah tahu bahwa orang-orang dari Sekte Gunung Giok ada di sana untuk merawat Liu Xiaoli. Hanya saja, dia tidak berharap bahwa Sekte Gunung Giok sebenarnya adalah kekuatan utama untuk melawan Liu Xiaoli. Namun setelah memikirkannya, Chu Feng menganggapnya masuk akal. Karena bagaimanapun, Master Sekte Gunung Giok itu adalah leluhur marsial peringkat 4. Meskipun peringkat 4 martial ancestor sama sekali tidak layak disebutkan di depan Chu Feng saat ini, tapi peringkat keempat martial ancestor adalah seseorang yang Liu Xiaoli dan yang lainnya dari Butterfly Society tidak bisa pandang rendah. Dengan demikian, setelah melihat kelompok orang itu, bahkan Liu Xiaoli tidak dapat tetap tenang dan tenang. Kakak, kamu akhirnya tiba. Sekte kepompong ini terlalu keras kepala. Aku khawatir aku harus membuat kamu tidak nyaman, ucap seseorang. Setelah melihat Master Sekte Gunung Giok, sekte dari 5 kekuatan bereaksi seolah-olah mereka melihat ayah mereka sendiri. Mereka segera menemukan dukungan dan tumbuh percaya diri. Satu demi satu, mereka mulai menyuarakan keluhan mereka kepada Master Sekte Gunung Giok itu. Jangan menyebutkannya lagi, aku sudah melihat segalanya, ucap Master Sekte Gunung Giok sambil melambaikan tangannya. Kemudian, seperti seorang kaisar yang pindah untuk menyelidiki secara pribadi, dia dengan angkuh tiba di hadapan Liu Xiaoli, dan menatapnya dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Adapun apa yang membuat Chu Feng paling terdiam, itu adalah ketika Master Sekte Gunung Giok berhenti, lalu para tetua di belakangnya benar-benar mengambil kursi batu giok, dan meletakkannya di belakangnya. Master Sekte Gunung Giok itu sebenarnya bahkan tidak berencana untuk berdiri dalam konfrontasi melawan Liu Xiaoli ini. Sebagai gantinya, dia berencana untuk menghadapinya sambil duduk. Dia bertindak seolah-olah dia benar-benar seorang kaisar, yang mengadakan persidangan terhadap rakyat jelata biasa. Jarang sekali Chu Feng pernah bertemu dengan individu yang angkuh dalam seluruh kehidupnya. Liu Xiaoli berbicara untuk bertanya. Sekte Gunung Giok, sepertinya aku ingat bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua, ucap Liu Xiaoli. Hanya saja, dia tidak lagi memiliki kepercayaan yang dia lakukan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa Liu Xiaoli takut dengan Sekte Gunung Giok. Tidak terkait ya, bagaimana bisa itu tidak terkait? 5 dari mereka adalah saudara-saudaraku yang bersumpah, ucap Master Sekte Gunung Giok. Ketika Master Sekte Gunung Giok berbicara, dia mengeluarkan pipa tembakau yang panjang. Dia mulai dengan santai menyalakan tembakau sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Xiaoli, karena kamu seorang wanita, aku tidak ingin mempersulit kamu. Segera bawa sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting kamu itu, dan enyahlah dari sini. Lakukanlah hal itu, dan aku akan menganggap tidak ada yang terjadi, ucap Master Sekte. Kamu, seru Xiaoli. Mendengar kata-kata itu, Liu Xiaoli dan kerumunan di sampingnya semua mengungkapkan ekspresi cemberut. Namun demikian, mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka memaksa diri untuk menahan amarah mereka. Apa ini? Melihat dari ekspresimu yang tidak terrekonsiliasi, mungkinkah kamu ingin bertarung melawanku? Jangan katakan bahwa aku memandang rendahmu, tetapi bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang memungkinkan kamu untuk bertarung melawan leluhur marsial peringkat 4, lalu bagaimana?
Pada akhirnya, kamu masih bukan peringkat 4 Martial Ancestor. Dengan demikian, kamu ditakdirkan untuk tidak cocok dengan aku. Bahkan jika kamu menjadi sangat beruntung untuk bertarung denganku dalam undian dan membuatku mundur hari ini, sudahkah kamu mempertimbangkannya besok? Orang tua ini punya banyak teman di sini. Jika kamu benar-benar menyinggung perasaan aku, lain kali aku datang lagi, aku pasti tidak akan datang sendirian. Pada saat itu, aku tidak akan hanya mengusir kalian semua dari sini. Sebagai gantinya, aku akan memusnahkan seluruh sekte kepompong kamu. Master Sekte Gunung Giok mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat mengancam. Mendengar kata-kata itu, Liu Xiaoli dan orang-orang di sampingnya memiliki perubahan ekspresi. Wajah mereka mulai berputar, dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka benar-benar takut dengan ancaman pria tua itu. Suara tepuk tangan. Tepat pada saat itu, suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Hebat, kemampuan kamu untuk menyombongkan diri benar-benar hebat. Setelah bertepuk tangan, sebuah suara yang penuh dengan ejekan juga terdengar. Pada saat itu, Master Sekte Gunung Giok menjadi marah, sedangkan Liu Xiaoli dan yang lainnya sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu datang dari pihak mereka. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa, seseorang dari sisi Liu Xiaoli sedang mengejek Master Sekte Gunung Giok. Kalian semua benar-benar menolak wajah yang diberikan padamu. Teriak Master Sekte Gunung Giok dengan sangat marah. Dia berdiri dengan tiba-tiba, dan melepaskan kekuatan peringkat 4 Martial Ancestor yang menekan untuk menutupi seluruh langit. Pada saat yang sama, niat membunuh yang luar biasa menyebabkan langit menjadi gelap, dan awan hitam melonjak. Menyaksikan pemandangan itu, kerumunan dari Red Butterfly Society pun mulai panik. Mereka telah mendengar tentang Master Sekte Gunung Giok sebelumnya. Itulah alasannya, mengapa mereka tidak ingin berperang melawannya. Namun sekarang, dengan apa yang baru saja terjadi, tampaknya mereka harus bertarung melawannya. Adapun situasi ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Aku yang berbicara sebelumnya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan selesaikan dengan aku, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sosok itu muncul di samping Liu Xiaoli. Melihat orang itu, kerumunan yang hadir mengungkapkan ekspresi heran. Orang itu secara alami adalah Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng tidak ingin melepaskan niat membunuhnya. Dengan demikian, dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Belum lagi orang-orang dari Sekte Gunung Giok dan 5 kekuatan lainnya, bahkan Liu Xiaoli dan yang lainnya dari Red Butterfly Society juga tidak tahu siapa Chu Feng. Siapa kamu? Master Sekte Gunung Giok bertanya dengan suara dingin. Siapa aku ini tidaklah penting. Kamu semua hanya perlu tahu, bahwa kamu harus segera nyah dari tempat ini, dan jangan pernah menimbulkan masalah bagi Sekte Kepompong lagi. Jika kamu melakukan itu, kamu semua masih bisa hidup. Tapi kalau tidak, kamu sendiri yang akan menanggung konsekuensinya, kata Chu Feng. Sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir? Master Sekte Gunung Giok berbicara dengan mengejek. Bergemuruh. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng melepaskan auranya. Meskipun aura peringkat 7 Martial Ancestor Chu Feng tidak berbentuk, tapi itu adalah tampilan kekuatan yang mengesankan. Aura Chu Feng bertahan di gunung, dan menutupi semua langit dan bumi. Aura ini, kamu peringkat 7 Martial Ancestor. Seru Master Sekte Gunung Giok. Setelah merasakan aura Chu Feng, belum lagi yang lain, bahkan Master Sekte Gunung Giok menjadi pucat karena ketakutan. Gabruk. Tiba-tiba saja Master Sekte Gunung Giok yang sebelumnya sangat sombong, dia sebenarnya berlutut di depan Chu Feng. Tuanku, aku buta, aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Sebelumnya aku berbicara dengan kasar, dan benar-benar berbicara melawan tuanku. Tuanku, mohon berbesar hati, dan pertimbangkan bahwa orang rendahan ini telah berhasil mengenali kesalahannya, dan menghindariku sekali ini saja. Master Sekte Gunung Giok sebenarnya mulai memohon pengampunan. Tuanku, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan lagi berani membuat masalah untuk Sekte Kepompong lagi. Orang lain dari Jade Mountain Sect, serta semua orang dari 5 kekuatan lainnya, semua berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng. Dengan ekspresi sangat minta maaf, mereka mulai memohon maaf kepada Chu Feng. Mereka sudah tertutup air mata dan menggigil tanpa henti. Mereka benar-benar ketakutan oleh Chu Feng.
Namun, itu juga tidak bisa disalahkan pada mereka. Meskipun mereka bertindak begitu kejam, tapi mereka masih sekelompok kekuatan tingkat ketiga. Bagi mereka, leluhur bela diri peringkat 7 adalah seseorang yang sama sekali tidak mampu diprovokasi oleh mereka. Karena Chu Feng tidak berencana untuk bertengkar dengan mereka, dia tidak mempersulit mereka dan hanya mengatakan satu kata. "Pergi," ucap Chu Feng. Mendengar kata itu, orang-orang itu bereaksi seolah-olah mereka telah diselamatkan. Dengan begitu, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka mulai mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng karena mengampuni hidup mereka, dan kemudian buru-buru melonjak ke langit untuk melarikan diri jauh. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang semuanya menghilang dari gunung. Mereka semua melarikan diri jauh. Selain itu, orang-orang dari Red Butterfly Society semua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti mengapa ahli itu akan membantu mereka. Karena bagaimanapun, mereka tidak percaya bahwa mereka mengenal seseorang yang begitu kuat. Dengan demikian, mereka merasa bahwa pastilah seorang ahli ini kebetulan lewat, dan tidak dapat mentolerir apa yang terjadi. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bertindak dengan benar untuk membantu mereka. Dengan demikian, Liu Xiaoli tiba di depan Chu Feng dan berkata kepadanya dengan ekspresi yang sangat berterima kasih di wajahnya. Junior Liu Xiaoli dan Master Sekte Kepompong, mengucapkan terima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan kita, ucap Xiaoli. Sekte Kepompong ya, hehehe. Pada saat itu, Chu Feng terkekeh. Lalu dia berkata, bukankah kamu semua Red Butterfly Society? Ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.